Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Zulfitri dengan NIM 2304234 dengan dosen pengampu Nora Eka Putri, SIP MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang merumuskan solusi dan mengambil keputusan berdasarkan model, proses, dan jenisnya. 1. Model pengambilan keputusan. A. Model rasional, mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi lengkap, mempertimbangkan semua opsi dan memilih solusi terbaik untuk mencapai tujuan. B. Ada model bounded rationality, mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam proses informasi sehingga mereka membuat keputusan yang memadai namun tidak selalu optimal. 2. Ada pengambilan keputusan. A. Identifikasi masalah, mengenali dan mengidentifikasikan masalah atau kesempatan yang dibutuhkan keputusan. B. Ada pengumpulan informasi, mengumpulkan data informasi yang diperlukan untuk memahami situasi. C. Pengembangan alternatif, mengidentifikasikan berbagai opsi atau solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. D. Ada evaluasi alternatif, mengevaluasikan setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu, seperti biaya, manfaat, risiko, dan dampak. E. Pemilihan solusi, memilih solusi atau alternatif terbaik berdasarkan evaluasi. F. Implementasi keputusan, menjalankan rencana atau tindakan yang telah dipilih. G. Evaluasi dan pengawasan, memantau hasil dari keputusan yang diambil dan menyesuaikan jika diperlukan. 3. Jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur, terkait dengan masalah rutin dan terstruktur, di mana prosedur dan solusinya telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, keputusan tidak terstruktur, masalah kompleks, di mana informasi tidak selalu tersedia dengan jelas dan solusi tidak terdefinisi dengan baik. 4. Ada heuristik. Dalam pengambilan keputusan heuristik penghematan waktu, pendekatan aturan jempol yang digunakan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Heuristik representatif, membandingkan situasi atau masalah baru dengan kasus sebelumnya yang sudah dikenal. 5. Bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bias kognitif, tendensi untuk membuat keputusan yang didasarkan pada pemikiran atau persepsi yang terdistorsi atau optimisme berlebihan, kepercayaan berlebihan pada keberhasilan positif tanpa mempertimbangkan risiko. Menganalisis perencanaan, urgensi perencanaan, jenis-jenis, prinsip-prinsip dan proses perencanaannya. Perencanaan adalah proses pemilihan tujuan, penentuan cara mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan rencana yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. 2. Urgensi perencanaan. Urgensi perencanaan timbul karena adanya kompleksitas lingkungan bisnis yang terus berubah. Perencanaan membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, mengurangi ketidakpastian, menentukan arahan jangka panjang dan strategis, meningkatkan kinerja dan daya saing. 3. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan strategis. Ini melibatkan penentuan tujuan jangka panjang dan strategis untuk mencapainya. Biasanya melibatkan manajemen tingkat atas dan berfokus pada visi dan arahan organisasi. 2. Perencanaan taktis. Ini berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan strategi dibuat oleh manajemen tingkat menengah. 3. Perencanaan operasional, melibatkan rencana harian, mingguan, atau bulanan yang digunakan oleh manajer tingkat bawah untuk mengelola operasi sehari-hari. 4. Prinsip perencanaan. 1. Prinsip kesinambungan. Perencanaan harus menjadi berkelanjutan. 2. Prinsip keakuratan. Rencana harus didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. 3. Prinsip fleksibilitas. Rencana harus dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan. 4. Ada prinsip keterlibatan, melibatkan seluruh anggota organisasi dalam perencanaan jika memungkinkan. 5. Fokus
pada tujuan. Rencana harus berfokus pada tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. 6. Prinsip kepemimpinan. Perencanaan memerlukan komitmen dan dukungan dari pemimpin organisasi. Selanjutnya ada proses perencanaan. 1. Mengidentifikasikan masalah atau peluang. Proses dimulai dengan mengidentifikasikan masalah yang perlu dipecahkan atau peluang yang perlu dimanfaatkan. Kedua, ada penetapan tujuan. Melalui tujuan, menentukan tujuan yang jelas yang ingin dicapai. 3. Ada pengembangan rencana. Membuat rencana yang merinci langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. 4. Ada pengalokasikan sumber daya. Menentukan sumber daya yang diperlukan seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu. Selanjutnya ada implementasi. Melaksanakan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pemantauan. Mengevaluasi hasil implementasi dan mengidentifikasikan apa perlu ada penyelesaian atau perubahan dalam rencana. Proses perencanaan adalah langkah-langkah dalam kunci mencapai tujuan organisasi dengan cara efisien dan efektif. Hal itu membantu organisasi untuk beradaptasi dan dengan perubahan dan menghadapi tantangan yang mungkin akan timbul dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Sekian materi hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.